Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime yang terbaru yang akan rilis pada tahun 2022 ini guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian nantikan. Nah, pada list kali ini kita akan membahas anime yang berhubungan dengan reinkarnasi nih guys, ataupun yang masuk ke dalam gamenya yang dia mainkan, yang tentunya kalian pasti sudah tahu nih. Ya tentu saja anime isekai. Apalagi untuk kalian para penggemarnya pasti sangat banyak nih untuk menantikan anime-anime isekai yang terbaru, ataupun kalian yang menantikan untuk season kelanjutan dari anime isekai itu sendiri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 15 anime isekai yang akan rilis pada tahun 2022 ini guys, yang tentunya memiliki karakter yang overpower dan wajiblah untuk kalian tonton. Nah, tapi sebelum video ini dimulai, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, season kedua dari anime Arifureta nih. Anime ini adalah salah satu anime isekai yang termasuk daftar anime yang ditunggu-tunggu juga nih untuk musim kelanjutannya. Nah, untuk channel sendiri melanjutkan cerita tentang Hajime Nagumo serta Yue dan Sia Haulia. Nah, kehidupan biasa otaku Hajime Nagumo yang berusia 17 tahun terganggu ketika dia dan teman-teman sekelasnya dipanggil ke dunia fantasi dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara teman-teman sekelasnya diberkahi dengan kemampuan mengesankan yang berguna dalam pertempurannya, sedangkan Hajime sendiri diremehkan karena hanya mendapatkan keterampilan transmutasi rendah yang tidak memiliki kekuatan ofensif yang nyata. Nah, selama ekspedisi, Hajime dikhianati oleh salah satu teman sekelasnya yang menjatuhkannya ke dalam jurang. Putus asa untuk hidup dan kembali ke rumah suatu hari, dia memutuskan untuk berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian dia bertemu dengan vampir yang dipenjara yang dia beri nama Yue, yang juga berusaha melarikan diri dari labirin. Nah, disinilah di sepanjang jalan, Hajime dalam perjalanannya menemukan jalan pulang, sambil terus berubah dari biasa menjadi yang terkuat di dunia. Yang kedua, Genjutsu Sugiusa no Ukoku Seikenki Part 2. Di sini masih menceritakan tentang Kazuya, seorang pemuda yang tinggal di Jepang bersama seorang kakeknya saja, karena orang tuanya sudah meninggal. Suatu hari sang kakek pun telah meninggal dunia. Kemudian Kazuya merasa sedih karena hidup sendiri. Pada akhirnya Kazuya mencoba mengikuti tes PNS. Namun suatu saat ketika Kazuya sedang berada di perpustakaan, ada sebuah lubang yang membuatnya terpanggil ke dunia lain. Saat berada di dunia lain tersebut, Kazuya dipanggil sebagai seorang pahlawan. Namun keadaan negara yang memanggilnya dalam situasi yang genting, yaitu kekurangan uang, pangan, dan lain-lain. Nah, di sini Kazuya diberikan kepercayaan oleh sang raja untuk menggantikan posisinya sebagai raja tentunya. Nah, akhirnya Kazuya pun menjadi seorang raja dan harus membangun ulang sistem tata negara tersebut. Di sini akan melanjutkan perjalanan Kazuya yang membangkitkan kehidupan masyarakat negara tersebut dan melakukan diplomasi terhadap para negara tetangga lainnya. Yang ketiga, Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. Anime ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Kagami Sakimori yang berperang sebagai Dambrav dalam game FRMMO RR Online. Ia pun termasuk satu dari 9 Westman dalam game tersebut. Namun setelah tertidur saat bermain, ia dipindahkan ke sebuah dunia game fantasi dan tidak dapat keluar dari sana. Dan ia pun berubah wujud menjadi seorang gadis lugu yang cantik. Nah, dia dikenal sebagai Mira, yaitu murid Westman, agar tidak kehilangan martabatnya sebagai Dambrav. Nah, dia pun berkeliling dunia untuk mencari 9 Westman lainnya atas permintaan Raja Salomo. Yang keempat, Shikakumon no Saikyo Kenja. Dalam dunia sihir, kekuatan dan masa depan seorang penyihir telah ditentukan sejak lahir, yaitu dari tanda dan 4 simbol yang mengklasifikasikan bakat manusia pada sihir. Nah, merasa tanda sihirnya tidak cocok dalam pertarungan, seorang sage memutuskan untuk berinkarnasi kembali ribuan tahun di masa depan. Disinilah Matthias Hildesheim terlahir kembali.
Kini ia berumur 6 tahun, putra ketiga dari keluarga bangsawan. Kemudian ia mendapatkan tanda pertempuran jarak dekat yang selalu diinginkannya. Sayangnya, di era ini pengetahuan manusia tentang sihir dan seni berpedang telah menurun secara drastis. Bahkan mantra paling dasar pun telah dilupakan. Nah, tanda miliknya yang dulunya dianggap paling kuat, sekarang justru dianggap yang terburuk. Nah, menginjak usia 12 tahun, ilmu berpedang Matthias yang tak tertandingi membawanya ke Akademi Kerajaan kedua. Nah, di sini aksinya sangat menarik perhatian orang-orang. Namun, Matthias mencium ada tanda-tanda kegelapan di sekitarnya. Yang kelima, In the Land of Leadale. Nah, dikarenakan suatu kecelakaan, setengah tubuh dari Kagami Keina mengalami kelumpuhan. Nah, suatu hari, dikarenakan pemadaman listrik, ia secara tak beruntung meninggal dunia. Namun, sebelum itu dirinya berpindah ke dunia game daring yang ia mainkan. Nah, saat terbangun, Keina berada dalam game terlebih lagi 200 tahun di masa depan. Nah, untuk saat ini, demi bertahan hidup, dia harus melakukan sesuatu. Nah, di dunia yang berada dalam game video itu, siapa yang menghalangi gadis yang tengah meraba-raba ini dalam menemukan jalan keluarnya? Yang keenam, Fantasi Bisoujo. Nah, ceritanya dimulai ketika seorang karyawan berusia 32 tahun yang tidak populer diangkut dengan temannya yang tampan ke dunia fantasi karena keinginan seorang dewi yang usil. Namun, karena kenakalan sang dewi, tubuh sahabatnya yang tampan itu sekarang memiliki tubuh seorang gadis cantik. Dan untuk mendapatkan kembali tubuh laki-lakinya, ia harus berpetualang bersama teman-temannya untuk mengalahkan Raja Iblis yang ada di dunia itu. Yang ketujuh, Tate no Yusa no Nariagari Season 2. Nah, setelah beberapa dekade ditunda, ini akan diumumkan guys untuk April 2022 ini. Nah, ceritanya dimulai ketika Iwatani Naofumi berkunjung ke sebuah perpustakaan untuk mencari sebuah buku. Tapi sebelum itu, kita harus tahu nih siapa Iwatani Naofumi. Nah, dia adalah seorang otaku normal. Nah, biaya hidupnya sudah ada yang nanggung sehingga ia tidak perlu bekerja untuk membiayai hidupnya. Nah, itu mungkin impian semua orang. Nah, walaupun seorang otaku, Iwatani tidak begitu seperti otaku kebanyakan yang mengurung dirinya dan tidak berbaur dengan orang-orang. Itulah mengapa ia disebut otaku normal. Nah, saat dia berkunjung ke perpustakaan, ia mencari sebuah buku yang diharapkan bisa menarik perhatiannya. Selang beberapa menit, ia pun mencoba mengambil sebuah buku. Nah, karena tempat buku itu berada di rak yang cukup tinggi, akhirnya Iwatani pun menjatuhkan buku-buku yang lainnya. Nah, tetapi di sini Iwatani berfokus pada buku yang misterius. Kemudian ia pun membukanya dan membacanya. Nah, buku tersebut seperti sebuah novel fantasi. Namun kemudian, lembaran demi lembaran di buku itu mulai bergerak dengan sendirinya. Kemudian Iwatani pun terkejut dan setelahnya, ia berada di dunia isekai. Nah, di sini Iwatani tidak sendirian. Ia juga bersama dengan 3 orang lainnya yang sama-sama mendapatkan panggilan ke dunia itu dengan misi menyelamatkan dunia tersebut dari kepunahan. Yang ke-8, Shijou Saikyo no Daimao. Sebagai entitas terkuat sepanjang masa, sang Raja Iblis Vervatos berpikir kehidupannya adalah dengkuran besar nan gemuk. Saat ia menangani suatu masalah dengan tangannya dan memutuskan untuk berinkarnasi, ia mengkalibrasi kekuatan sihirnya ke tingkat rata-rata. Namun, tidaklah mungkin ia dapat memprediksi bahwa semua di dunia modern akan sangat lemah, di mana artinya ia tentu sangat kuat untuk sekali lagi. Nah, dia terlahir kembali dengan nama Art. Ia memiliki gadis-gadis yang sering memanjakannya. Nah, keluarga kerajaan memohon kepadanya untuk menjadi raja terbaru, dan mantan bawahannya berusaha untuk membunuhnya. Namun, Ar memiliki satu jalan di pikirannya. Dia tidak akan berhenti di saat apapun demi mencapai tujuan utamanya. Yang ke-9, season ketiga dari anime Honsuki no Gekokujou. Nah, mungkin menurut saya si anime ini adalah anime yang memiliki alur cerita yang menarik juga, tapi kurang populer lah. Nah, anime ini mengisahkan tentang seorang gadis pecinta buku yang meninggal karena kecelakaan. Nah, dan seperti di seri bertema isekai lainnya, sang gadis kini terakhir kembali sebagai Meine, gadis 5 tahun yang menjadi anak seorang prajurit miskin. Nah, tidak seperti di kehidupan lamanya, di dunianya yang sekarang buku sangat sulit ditemui. Kalaupun ada, harganya sangat mahal.
Hal itu menyebabkan penduduk buta huruf di sana begitu tinggi. Karena hal itu, Main bertekad untuk menjadi penulis, untuk membuat buku sebanyak-banyaknya dan menjadi pustakawan di kehidupan barunya. Yang ke-10, Otome Game Sekai wa Wobni Kibishi Sekai Desu. Nah, di sini mengisahkan tentang Leon, seorang mantan pekerja kantoran di Jepang yang berinkarnasi dan masuk ke dunia permainan otome. Nah, berbeda dengan dunia nyata, dunia permainan otome ini didominasi para wanita. Buktinya, para pria hanya menjadi batu loncatan bagi seorang wanita untuk mencapai kesuksesannya. Nah, di sini Leon hanya memiliki satu senjata yang bisa membantunya bertahan, yakni pengetahuan terkait kehidupan sebelumnya yang ia miliki. Sedangkan saudara perempuannya dahulu selalu memaksanya menyelesaikan permainan otome ini. Nah, di sini Leon yang hanya ingin hidup menutup diri di pedesaan menggunakan pengetahuannya untuk melawan para wanita dan pria cantik nan tampan. Yang ke-11, Tensura The Movie. Sampai sekarang saya tidak tahu apakah bentuk movie dari anime ini akan melanjutkan cerita season keduanya atau akan menjadi film spin-off belaka. Selain itu, masih tidak jelas apakah pertunjukan Tensura season 3 sedang dalam pengerjaan atau tidak. Nah, untuk official trailernya sendiri sepertinya masih belum tayang ke publik guys. Namun untuk teaser pendek yang mengumumkan bahwa anime Tensura akan mendapatkan bentuk dalam movie sudah keluar. Yang ke-12, Overlord Season 4. Nah, mungkin ini adalah salah satu anime isekai yang menjadi favorit Mimin juga nih. Nah, pastinya kalian pasti sangat banyak juga nih yang menantikan untuk season kelanjutannya. Nah, dimana setelah serangan mengerikan di ibu kota Reiztais, penjaga makam besar Nazarik kembali ke rumah tuan mereka, yaitu Ainz All Gold. Setelah berbulan-bulan meletakkan dasar, mereka akhirnya siap untuk menjalankan rencana dominasi dunia mereka ke dalam tindakan. Nah, saat mesin perang Ainz mengumpulkan kekuatan, seluruh dunia terus bergerak. Di sini desa Karne yang terpencil yang pernah diselamatkan Ainz dari malapetaka tertentu terus berkembang meskipun banyak ancaman di depan pintunya. Dan di keseran Beharut timur laut, Kaisar berdarah tertentu mengarahkan pandangannya pada meningkatkan kekuatan Nazarik. Yang ke-13, Tensei Kenja no Isekai Life. Nah, di sini Yuji Sano bekerja di perusahaan gelap yang semena-mena terhadap karyawannya. Nah, ketika ia bermaksud untuk melanjutkan lemburnya di rumah, di layar komputernya muncul pesan, Anda dipanggil ke dunia lain. Nah, di sini Yuji pun langsung terseret ke dunia lain, layaknya dalam gym. Lengkap dengan panel status dan keterampilan, dia mendapatkan status pekerja sebagai penjinak monster yang dianggap sulit untuk menjadi seorang petualang. Namun, berkat buku sihir dan perjumpaannya dengan beberapa slime, Yuji mendapatkan kekuatan sihir baru dan status pekerja kedua sebagai Sage. Yuji tidak sadar kalau dirinya mendapat kekuatan luar biasa yang membuatnya tak tertandingi. Yang ke-14, Itai no wa Iya Nanode Bokyoryoku. Kita singkat aja guys, soalnya namanya kepanjangan. Nah, anime ini menceritakan tentang Kaeda Honjo yang mendapatkan undangan dari temannya bernama Risa Shiromine untuk memainkan game FRMMO New World Online. Nah, walaupun Kaeda menyukai game ini, tapi ia tidak mau mendapatkan rasa sakit sedikit pun. Akhirnya, ia membuat karakter bernama Maple. Dan tanpa pikir panjang, ia memberikan seluruh poinnya ke dalam pertahanan untuk mengurangi rasa sakit yang diterima oleh karakternya. Akibatnya, gerakan karakter menjadi lambat dan tidak bisa menggunakan sihir. Namun, ia memperoleh kemampuan khusus yang disebut pertahanan absolut karena telah memaksimalkan vitalitasnya. Nah, setelah mendapatkan kemampuan untuk meniadakan rasa sakit, Kaeda memulai perjalanannya untuk berpetualang. Yang ke-15, Kage no Jutsuryokusa ni Naritakute. Nah, pahlawan atau pejabat hebat umumnya orang-orang menyukai karakter seperti itu, tapi tidak dengan cheat Kage no. Dia ingin menjadi dalam pergerakan cerita di balik bayangan. Sayangnya, delusinya itu tidak terjadi di dunia nyata. Namun, ketika ia terlahir kembali di dunia sihir, kemampuan sejatinya muncul dari bayangan. Di dunia barunya, sekarang ia memiliki kesempatan mewujudkan semua delusinya yang liar itu. Nah, itu dia guys, 15 daftar anime isekai
yang terbaru yang akan rilis pada tahun 2022 ini, yang tentunya kalian sangat wajib nih untuk kalian nantikan. Nah, untuk kalian yang mempunyai anime favorit di list ini, bisalah kalian lempar ke kolom komentar. Dan untuk kalian juga yang ingin merekomendasikan anime isekai yang lain yang mungkin akan rilis pada tahun 2022 ini, bolehlah kalian lempar juga kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa tahu juga tentunya. Nah oke guys, sepertinya untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.